warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah Ekonomi Teks, Quran dan Hadis. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ayat dan hadis yang membahas tentang rezeki. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud rezeki? Apakah semua rezeki itu dikatakan sumbernya itu harus halal, atau ada rezeki juga yang bersumber pada hal yang haram? Yang pertama, makna rezeki secara bahasa adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, termasuk hal yang zahir maupun hal yang batin. Sehingga dari sini kita tahu bahwasannya rezeki itu tidak harus dalam bentuk nominal uang, tapi juga bisa dalam bentuk selain uang ataupun selain harta, seperti kesehatan, keluarga yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik juga termasuk dari kategori rezeki. Rezeki secara terminologi menurut beberapa ahli, Ibnu Atiyah mengatakan rezeki itu menurut Ahlussunnah adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik yang halal ataupun yang haram. Dalam artian di sini sumber dari rezeki tadi bisa berasal dari yang halal dan juga yang haram. Contoh misalnya yang halal, ya kita bekerja dengan cara yang halal. Yang haram, misalkan ada orang yang sangat lapar kemudian dia terpaksa mencuri, maka rezekinya ini diambil dengan cara yang haram. Ini menurut Ibn Taimiyah, Ibn Atiyah, dan juga menurut pemahaman dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan menurut dari Syekh Abdul Ghani Zidan, rezeki mencakup segala harta yang bisa dimanfaatkan, baik secara lahir seperti emas, perak, tanaman, buah-buahan, dan lain sebagainya, dan secara batin seperti ilmu, kedudukan, jabatan, kepintaran, dan akhlak yang baik. Ini juga termasuk dalam kategori rezeki. Kembali ke pertanyaan yang tadi, benarkah harta yang didapatkan secara haram juga termasuk rezeki? Bagaimana kita tahu bahwasanya jika kita mendapatkan harta yang haram, maka itu akan berpengaruh kepada keberkahan dari harta kita. Yang pertama, kemudian banyak ayat Al-Quran yang di situ Allah melarang orang untuk mendapatkan harta yang haram. Bahkan disebut dengan salah satunya disebut dengan istilahnya akaluna lisuh. Asuh di sini artinya adalah harta yang haram. Mereka ada sebagian besar manusia memakan makanan yang haram, padahal yang makanan haram ini dinamakan suhtun li'annahu yashutul ta'ah, karena makanan atau harta tersebut itu menghilangkan ketaatan ataupun menghilangkan manfaat dan juga dampak dari ketaatan, sehingga seakan-akan dia beribadah atau dia melakukan kebaikan namun tidak ada efeknya sama sekali pada kehidupannya. Menurut Mu'tazilah beranggapan bahwasanya sesuatu hal yang haram tidak termasuk bagian dari rezeki. Kenapa? Karena mereka mengambil pada ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Artinya apa? Ujian yang ada di dalam ayat tersebut memuji orang-orang yang mau berinfak dengan sebagian hartanya, dan adanya pujian ini tidak bisa ataupun tidak dapat diberikan kepada sesuatu hal yang haram. Pastinya pujian ini diberikan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya dari sumber yang halal. Sehingga menurut Mu'tazilah yang namanya rezeki itu adalah yang bersumber pada hal yang halal saja. Ahlussunnah menjawab dari pernyataan Mu'tazilah ini bahwasanya sesuatu yang haram itu juga termasuk dari bagian rezeki. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memasukkan sumber yang haram, bisa jadi orang itu tidak mendapatkan rezekinya. Sedangkan Allah itu sudah menetapkan bahwasanya setiap hamba, setiap makhluk hidup pasti akan mendapatkan rezeki masing-masing. Sebagaimana saya contohkan di awal tadi, ada orang yang kelaparan, kemudian yang mendorong dia kemudian untuk mencuri. Harta yang dia dapat atau makanan yang dia dapat dengan cara yang haram, tapi itu adalah rezekinya. Tapi hal ini jangan difahami bahwasanya kita boleh mencari rezeki yang haram. Ada beberapa ketentuan bahwasanya dengan adanya rezeki yang halal dan yang haram ini adalah untuk menguji manusia. Kalau dalam kondisi seperti tadi, kondisi darurat, maka dibolehkan. Dengan dalam kondisi non darurat atau dalam kondisi normal, maka hukumnya tetap
haramkan. Ahlussunnah wal Jamaah juga memiliki pemahaman bahwasanya namanya rezeki adalah segala sesuatu pemberian Allah yang didapat oleh manusia, baik dengan jalan yang halal ataupun dengan jalan yang haram. Tetapi manusia diminta pertanggungjawaban akan usahanya, apakah dia memilih jalan yang halal ataupun memilih jalan yang haram. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya. Salah satunya di situ adalah dari mana dia mendapatkan hartanya dan kemana hartanya itu dinafkahkan. Itu perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah terkait dengan makna rezeki. Berikutnya, bagaimana konsep rezeki di dalam Al-Quran? Yang pertama, rezeki di dalam Al-Quran, konsep rezeki dalam Al-Quran disebutkan rezeki itu adalah kuasa Allah, sehingga yang menentukan rezeki itu hanyalah Allah. Allah yang menetapkan rezeki seorang hamba, Allah yang menetapkan rezeki dari makhluk hidupnya. Sebagaimana surat Fatir, ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna yufakun. Dan dia mengingatkan, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum, apakah ada Tuhan selain Allah yang kemudian memberikan rezeki kepada kamu? La ilaha illallah. Ini adalah bentuk pernyataan tauhid bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka akankah kamu kemudian berpaling dari sini bahwasanya yang mampu memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup baik di bumi ataupun di langit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan rezeki tadi kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan keimanan kita dan juga ketauhidan kita kepada Allah. Konsekuensi dari keyakinan bahwasanya Allah lah pemberi rezeki, yang pertama, kita wajib mengimani bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita, dan kita wajib mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak boleh syirik kepada selain Allah. Ini banyak disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 21, 22, Al-Zariyat 56, 8, surat Saba 24, dan Al-Nur 21. Yang kedua, memasrahkan urusan halal dan haram hanya kepada Allah. Artinya apa? Yang berhak menentukan ini halal, ini haram itu adalah Allah. Kalau ada satu hal yang sudah dijelaskan halal maka hukumnya halal, kalau sudah dijelaskan haram maka hukumnya haram. Kalau ada yang didiamkan maka di sini adalah bentuk dari rahmatnya Allah. Bukan berarti Allah lupa, tetapi itu sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada manusia. Yang ketiga, hanya kepada Allah lah kita meminta sesuatu. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita harus yakin ketika kita butuh sesuatu maka kita harus memintanya kepada Allah. Yang keempat, sebagai implementasi dari iman kita kepada qada dan qadar bahwa Allah sudah memastikan rezeki seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bahwasanya Allah berfirman bahwa tidak ada hewan melata yang ada di bumi ini kecuali sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Konsep yang kedua, bahwasanya ada perbedaan rezeki di antara manusia. Ada yang mendapat kelebihan rezeki, ada yang mendapatkan kesempitan rezeki. Hal ini untuk menunjukkan beberapa hal ataupun menunjukkan beberapa hibah. Yang pertama adalah sebagai bentuk ujian atas rezeki yang diberikan. Kalau kita dilapangkan rezekinya, bagaimana sikap kita terhadap kelapangan tadi, dan juga sebaliknya ketika kita disempitkan harta, bagaimana sifat kita dalam menanggapi kesempitan lagi. Sehingga fungsi rezeki di sini adalah untuk sebagai ujian. Yang kedua, manusia sering mengeluh bahwasanya harta adalah bentuk mulia seorang hamba. Namun hal ini dibantah oleh Allah, bahwasanya salah satu yang menyebabkan sempit atau tidaknya rezeki kita itu adalah perilaku kita kepada sesama manusia. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Surat Fajar disebutkan bahwasanya ketika seorang hamba mendapatkan rezeki yang baik dalam artian yang lapang,
maka dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Namun sebaliknya, ketika mendapatkan rezeki yang sempit, dia berkata, Allah atau Tuhan telah menghinaku. Kalla, apa jawaban Allah? Kalla, balla tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin. Bahwasanya yang menyebabkan sempit atau tidaknya rezekimu itu adalah apa? Karena pertama, karena kita tidak memuliakan anak yatim, balla tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin, dan juga tidak mengajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, konsep rezeki dalam Al-Quran, rezeki itu adalah sebagai bentuk tolong menolong satu orang dengan yang lainnya, antar si kaya dengan si miskin, antar si miskin dengan si kaya. Jadi dua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana di surat Az-Zukhruf, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini disebutkan bahwa apakah manusia itulah yang membagi rezeki kepada manusia yang lain? Apakah orang kaya itulah yang membagi rezeki kepada orang miskin? La, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayati dunya. Bahwasanya Allah lah yang membagi rezeki dan juga penghidupan bagi seluruh umat manusia di dunia, entah yang kaya ataupun yang miskin. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami meninggikan ataupun kami melapangkan sebagian rezeki kepada sebagian yang lain di atas sebagian manusia yang lain. Tujuannya apa? Lihat takhidha ba'dhum ba'dun sukhriyan, untuk saling tolong-menolong satu sama yang lain. Kita lihat bahasanya orang kaya, dia punya tanah yang luas, tapi kalau yang nggak ada ngerap tanahnya, apakah dia bisa mendapatkan rezekinya? Nggak bisa. Maka di sini dia butuh bantuan dari orang miskin. Sama juga orang miskin, dia bekerja tapi kalau nggak ada yang mengupahnya, dia tidak mendapat rezekinya. Jadi dua-duanya ini saling membutuhkan satu sama yang lain. Dalam artian di sini manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri. Sekaya-kayanya orang pasti dia akan membutuhkan orang lain. Yang keempat, konsep rezeki dalam Al-Quran. Yang keempat, keluasan rezeki bisa jadi merupakan istidraj dari Allah kepada hambanya. Jadi ada sebuah istilah di dalam dalam syariat disebut dengan istidraj. Istidraj ini kalau dalam bahasa Jawa artinya dilulu ya. Jadi dibiarkan diberi nikmat secara terus menerus, meskipun dia itu orang kafir, apakah dia itu orang maksiat, gak pernah diibadah, sehingga dengan adanya nikmat tadi, dengan adanya rezeki tadi, dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah, sehingga kemudian tiba-tiba akan diberikan azab ataupun peringatan tanpa dia mengetahuinya. Ini namanya istidraj. Jadi dilulu, dikasih rezeki terus menerus meskipun dia tidak taat, sampai kemudian dia lupa, kemudian dia tahu-tahu dijatuhkan oleh Allah. Ciri-ciri orang yang dalam posisi istidraj, yang pertama, selalu mendapat nikmat namun tidak pernah bersyukur. Ya, nikmatnya sudah terus tapi nggak pernah bersyukur, nggak pernah nambah ibadahnya, bahkan mungkin bisa jadi nambah maksiatnya. Yang kedua, tidak menyadari kekurangan dalam dirinya dan selalu menganggap dirinya sempurna. Dianggap nggak pernah salah. Nah ini ya, saya dapat harta ini ya karena kepintaran saya, karena kepandaian saya, karena usaha saya dan sebagainya. Menyombongkan diri dan secara menghina dan merendahkan orang lain. Ciri keempat, berperilaku melampaui batas dan merasa tidak akan ada pertanggungjawaban atas nikmat dan rezeki yang diterima. Nah ini ciri-ciri orang yang masuk dalam kategori istidraj. Yang kelima, konsep Al-Quran atau konsep rezeki dalam Al-Quran adalah Allah Maha berkehendak dan mampu jika ingin menjadikan seluruh orang di dunia ini enak. Dalam artian, kalau Allah ingin menjadikan semua orang di bumi itu kaya, Allah itu mampu. Namun, kenapa Allah tidak melakukannya? Karena itu sebagai bentuk ujian bagi manusia. Siapa yang mau bersyukur, siapa yang mau beribadah, siapa yang mau meminta kepada Allah, siapa yang mau kembali kepada Allah ketika mengalami kesulitan. Sehingga
Dengan adanya rezeki yang berbeda-beda, itu menjadikan kita selalu butuh kepada Allah. Ketika kita selalu butuh kepada Allah, maka kita selalu dekat dengan Allah. Adapun sikap yang harus kita ikuti atau kita lakukan ketika kita menghadapi keluasan rezeki berdasarkan Al-Quran, yang pertama adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan ketika kalian kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Yang kedua, rendah diri dan menghindari sikap sombong. Kalau Anda mau sombong dengan harta Anda mau sombong bahwasanya harta itu berasal dari usaha Anda sudah didahului oleh yang namanya Qarun. Sudah ada namanya Qarun, dia kaya, kemudian dia sombong atas kekayaannya, kemudian dia diazab oleh Allah dan dihancurkan seluruh hartanya oleh Allah. Yang ketiga, tidak bersikap berlebihan atas nikmat yang diterima. Dan ini sikap seorang muslim dalam menghadapi keluasan rezeki. Sebaliknya, ketika kita menghadapi kesempitan rezeki, apa yang kita lakukan? Yang pertama, introspeksi diri. Bisa jadi mungkin kesempitan rezeki ini adalah disebabkan karena sifat kita, karena perilaku kita yang kurang peduli kepada sesama. Mungkin karena perilaku kita yang kurang taat kepada Allah dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Yang kedua, sabar dalam kesempitan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan balasan yang tak terhingga bagi orang yang selalu sabar. Sehingga dua-duanya, baik keluasan rezeki dan juga kesempitan rezeki, pada intinya adalah ujian dari Allah. Dan yang ketiga, ketika kita masalah rezeki, kita harus melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Jadi kalau misalkan Anda dapat nikmat seperti ini kan, dapat uang hari ini cuma ada uang 50.000, ya lihatlah ke bawah. Ada masih banyak saudara-saudara kita yang pada hari itu tidak memiliki uang 50. Tapi kalau kita melihatnya ke atas, maka kita akan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Kita melihat ke bawah, maka kita akan merasa selalu cukup. Sedangkan konsep rezeki yang ada di dalam hadis, yang pertama, biasanya Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, namun perlu ada usaha untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, qala Rasulullah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi kama turzaqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, dalam artian tidak hanya tawakal tetapi juga diiringi dengan usaha, maka kalian itu akan diberikan rezeki sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Mereka terbang di pagi hari dalam kondisi lapar, kemudian pulang dalam kondisi kenyang. Jadi dalam artian, dalam konsep rezeki, kita perlu ada yang namanya usaha, tidak bisa kita hanya berdiam diri. Yang kedua, hadis yang kedua dari sahabat Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaqulu ya ibn Adam tafarraq al-ibadati amla'u sadrak ghinan wa ashuddu faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka suglan wa lam asudda faqrak. Rasulullah berpesan di sini, wahai anak Adam, kosongkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apa balasannya? Amla'u sodrok ghinan. Aku akan memenuhi apa yang ada dalam dirimu dengan rasa qanaah, rasa cukup. Aku akan mencukupkan segala keperluanmu, dan aku akan memenuhi dalam dirimu, dalam hatimu, sifat yang serba kecukupan. Dan aku akan memberikan dan menutup pintu rasa kurang di dalam dirimu. Jadi kalau kita mengosongkan waktu untuk ibadah, maka jaminannya dari Allah, kita akan dicukupi oleh Allah semua kebutuhan kita, dan jiwa kita atau hati kita selalu merasa cukup dan tidak pernah merasa kurang. Namun sebaliknya, wa illa taf'al, kalau kamu nggak melakukan seperti itu, mala'tu yadayka sughlan walam asudda faqrak. Tapi kalau kamu sebaliknya,
tidak mengosongkan, tidak menggunakan waktu untuk ibadah, maka aku akan penuhi dirimu dengan kesibukan dan aku tidak mau menutup pintu kekurangan dari hatimu. Dalam artinya apa? Kita sibuk kerja, sibuk kegiatan, apapun, tapi jiwa kita terus merasa kurang dan kurang. Ini sudah dijanjikan oleh. Jadi kunci dalam kebahagiaan, kunci dalam mendapatkan rezeki adalah kita harus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Hadis yang ketiga, ini hadisnya panjang yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud terkait dengan bahwasanya ketika 40 hari itu malaikat meniupkan ruh di dalam diri manusia, kemudian ditulis di situ 4 kalimat ataupun 4 ketentuan tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan apakah dia termasuk orang yang baik ataupun orang yang susah. Ini yang ditulis oleh malaikat ketika kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi apa? Dalam artian sudah ditentukan ajal, rezeki, amalan, baik atau tidak itu sudah ditentukan. Nah, kita dituntut untuk berusaha mencari rezeki kita tadi. Hadis yang keempat dari Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rizqa la yatlubul abda aktsara mimma yatlubul ajal. Bahwasanya kita nggak usah khawatir, rezeki itu sudah ditetapkan dan rezeki itu akan terus mengejar kita sebagaimana ajal kita mengejar kita. Dalam artian hadis lain disebutkan tidak akan meninggal seorang hamba, seorang manusia sebelum sempurna semua rezekinya. Sebagaimana di riwayat lain dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah la tastabtiu ar-rizqa. Janganlah kalian menganggap bahwasanya rezeki kita itu telat ataupun terlambat datang. Kenapa? Fa innahu lam yakun 'abdun yamut hatta yablughu akhir rizqin huwalah. Tidak mungkin seorang hamba itu akan meninggal sebelum rezeki terakhir itu dia dapatkan. Wattaqullaha wajmilu fit talab. Maka takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara kamu dalam menuntut rezeki. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini materi dari saya hari ini terkait dengan konsep rezeki baik di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nanti kita akan lanjut di materi berikutnya tentang pintu-pintu pembuka rezeki dan hal-hal yang menyebabkan rezeki itu sulit. Terima kasih. Kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.